masukan aja. Mungkin apakah ini berguna atau tidak, Pak Dr. Supraptyo, bahwa di Simalungun saya sangat mendalami itu Pustaha Perpandangan Bola. Jadi Pak Supraptyo belum tahu itu Pustaha Perpandangan Bola, yang mana inilah cikal bakal di Simalungun ada kerajaan, sistem kerajaan tersenal, pemerintahan tersenal. Di sana ada raja, ada permaisuri, ada guru-guru Bakabolo. Ini betul-betul pertahanan ini. Ada Siti Paulada, ada Tuan Panji Kadelaman yang berdasarkan sistem pemerintahan yang di dalam Pustaha Perpandangan Bola. Saya yakin raja-raja Simalungun punya seperti itu, terutama raja-raja pasti punya menteri pertahanannya, menteri kesehatannya, kalau dikatakan seperti itu bilang sekarang ini. Jadi bagaimana mengatur? Ada Siti Paulada yang memberikan suatu betul-betul bagaimana narasi-narasi kepada raja strategi. Maka Pandika Kadelaman sebagai juru perang. Jadi berdasarkan pengalaman dalam Pustaha Perpandangan Bola, maka saya yakin Tuan Gondahaim mempunyai ciri seperti ini di dalam pemerintahannya. Maka nggak dipungkiri, nggak ragu lagi bahwa saya meyakini dia pasti ada. Sampai di perangnya sudah ada yang mengatur itu. Jadi punya artinya perwakilan-perwakilan yang dapat di situ. Kenapa sekian? Saya berjumpa berapa lama dengan keturunannya, yaitu tulang Teram Seksara di Jambi tahun 93. Beliau memang bagaimana menceritakan betul-betul memang di kerajaan raya itu terstruktur sampai dia punya memang bagaimana siapa orang seni mengatur latihan segala macam. Jadi dengan demikian saya yakin bahwa Tuan Gondahaim punya struktur pemerintahan yang luar biasa dan juga mengatur strategi yang luar biasa untuk bagaimana mempertahankan kerajaan raya. Kementerian Sosial sangat mendukung usulan dari Tuan Gondahaim Saragih sebagai pahlawan nasional. Ya. Apalagi perjuangannya memang telah terbukti dan sudah dianugerahi gelar ya, bintang jasa utama oleh Presiden. Artinya ini kita tidak sama sekali menyaksikan ya, perjuangan dari Bapak Tuan Gondahaim Saragih ini. Yang ingin kita sama-sama capai adalah tentunya setelah beliau mendapatkan bintang jasa utama, beliau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Itu cita-cita kita semua. Bahkan Bapak Menteri sangat perhatian. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya jarang diterjunkan menghadiri seminar-seminar seperti ini. Ini Pak Menteri sampai 3 kali tanya saya, Pak Dirjen gimana sekarang? Saya masih di Jakarta Pak. Pagi tadi Pak Dirjen sudah ke Medan. Siap Pak, saya sudah di Medan. Seperti itu. Artinya beliau Pak Juliari Batubara sangat mendukung ya usulan Pak terhadap usulan pahlawan nasional dari Gondahaim Saragih ini. Namun tentunya sebagaimana tadi disampaikan, karena ini menyangkut gelar pahlawan nasional yang tanda tangan Bapak Presiden dan berdasarkan undang-undang, memang itu berdasarkan usulan Pak. Di undang-undangnya nomor 20 tahun 2009 itu berdasarkan usulan dari daerah secara berjenjang dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat, ke Dewan Gelar. Jadi tidak ada cerita kita dibolehkan mencari ke daerah, mencari-cari karena memang usulannya harus dari daerah. Kita menganggap bahwa daerah yang mengenal itu sosok kepahlawanannya. Ya seperti itu tidak spesifik dikhususkan. Misalnya begini, tadi perjuangan di Rantepao ya. Rantepao ketika orang lewat ke sana melemparkan uang sebagai penghargaan terhadap perjuangan berdarah-darah di situ sampai mengorbankan nyawa. Itu dibaca di kita hanya 1, 2, 3 kalimat dalam riwayat perjuangan Gondahaim ini. Seharusnya mungkin ada buku tersendiri kisah perjuangan Gondahaim di Rantepao itu. Ya. Kalau masih ada saksi sejarahnya, ada lokasinya seperti itu, nanti ada buku tersendiri.
Kemudian misalnya ada sistem pemerintahan yang sudah dibangun oleh Tuan Ronda Hayam Saragih ini. Ada buku tersendiri tentang sistem pemerintahan yang ternyata saat ini itu relevan. Misalnya seperti itu. Ada juga nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun seperti itu. Jadi semakin spesifik Bapak Ibu sekalian, semakin kaya. Sangat menyayangkan ketika misalnya peristiwa heroik di Rantai Pau itu hanya 1 paragraf, 2 paragraf dalam riwayat Bapak Tuan Ronda Hayam Saragih ini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, sebaiknya kita tidak tergesa-gesa. Kalau perlu disusun lagi 1 buku tentang Rantai Pau bisa. 1 buku lagi tentang sistem dan sebagainya seperti itu sangat-sangat baik. Karena berdasarkan pengalaman, ketika pengusulan berikutnya, seringkali usulan yang disampaikan mengulang usulan yang lama. Mengulang usulan yang lama. Kami kan dari Kementerian Sosial yang melihat dari sisi administrasinya. Lengkap biodatanya, usulan yang ada dan sebagainya. Ketika sidang di TP2GP, Bapak Ibu sekalian, tim pengkaji gelar pahlawan itu diketuai oleh Kepala Perpustakaan Nasional sekarang. Jadi unsurnya ada Perpustakaan Nasional, ada Arsip Nasional, ada Kampus Sejarah TNI, ada akademisi, sejarawan, sosiolog, budayawan, dan sebagainya seperti itu. Itu lengkap dari seluruh sisi melihat aspeknya. Nah seringkali satu pahlawan sosok muncul mungkin hanya dari sisi misalnya dari militer, dari sisi militernya seperti itu. Belum. Sebetulnya tadi malam itu sudah dijelaskan ketika kita makan malam dengan Pak Wara juga. Jadi persoalan kenapa yang lalu gagal itu kan dianggap perjuangan Ronda Hayam Saragih ini tingkat lokal. Ini kritik juga bagi pemerintah kita ini. Kalau diterjemahkan tokoh itu berjuang tingkat lokal, saya kira banyak tokoh yang jadi anggap pahlawan nasional juga lokal. Jadi kalau saya menafsirkan itu resonansinya, gaungnya itu sampai tingkat nasional. Kalau saya lihat Ronda Hayam Saragih ini bukan hanya nasional, udah sampai Belanda sana begini keter Menteri Penjajahan Belanda. 4 tahun berturut-turut bersidang ngurusi Ronda Hayam ini. Itu kan respeknya luar biasa. Jadi bukan secara fisik dia berperang sampai Gayo, berperang sampai Medan misalnya. Kan nggak begitu seharusnya menerjemahkan itu. Dampak atau resonansi itu yang bergaung kemana-mana. Semua fakta sudah ada. Presiden Sumatera Timur Kalang Kabut dibuatnya, sampai harus bermalam di Padang Bedagai dengan kontrol di Padang Bedagai, dengan komandan pasukan yang ada di sini. Batavia juga Gubernur Jenderal, semua sibuk gara-gara perjuangan tokoh kita ini. Yang dirayu nggak mau, diajak berunding nggak mau. Apa itu kalau bukan keteladanan bagi kita? Tadi saya sebutkan misalnya nggak mau dirayu dengan apapun, itu kan keteladanan. Pahlawan macam mana yang mau kita angkat kalau nggak seperti itu? Apakah pahlawan yang dikurung Belanda itu kita teladani jadi pahlawan? Beliau ini luar biasa. Kalau saya nggak ragu saya. Tinggal barangkali kesalahannya di mana? Penyusunan dokumen itu harus cerdas. Bukan seminar ini itu selesai, enggak. Tadi udah diingatkan jangan buru-buru, lengkapi fakta yang baru kalau ada. Susunlah dengan cerdas, dengan logika, dengan fakta. Saya teringat ketika menggolkan Zaman Ginting dulu juga gagal, Pak. Diurusi tetangga sebelah sana. Tapi begitu kita bawa di sini, saya bilang seminar kan diusul. Kita susun bagus-bagus, tapi jangan tergesa-gesa. Kan tokoh ini adalah tokoh yang sudah mengatasi di luar diri sendiri. Udah nggak mikiri sendiri dia. Dia mikiri masyarakat lebih besar. Ada kondisi kritis yang dihadapi bangsanya. Masyarakatnya ketika itu, bukan sekarang. Ketika itu ada kondisi kritis yang dihadapi Ronda Hayam Saragih, Datuk Surbakti, Maini Surbakti, Sunggal,
Sultan Basaruddin, Sultan Ahmad Sadri Asahan, Raja Padang, Aceh, Susingamaraja, ini kan kritis dihadapi bangsa waktu itu, walaupun belum ada Indonesia. Jadi ketika kita menyusun itu, gambarkan kondisi kritis ini. Terus tokoh ini ngapain? Tokoh kita ini ngapain ketika itu? Apa yang dibuatnya? Mana buktinya? Apa tindakannya? Kan plot dia. Baru cocok jadi pahlawan. Tapi kalau dia malah ikut pusaran, nggak buat apa-apa, macam mana mau jadi pahlawan? Tokoh kita sudah berbuat. Tadi disinggung oleh Pak Abang kami, Bang Purba, ada naskah-naskah kuno ya yang bisa menjelaskan bagaimana tokoh kita ini bisa mengilhami atau mempunyai visi pemerintahan dan membangun pertahanan yang kuat. Di paper saya ada itu benteng yang dibuat beliau. Ya ikut langsung mengawasi pembuatan benteng itu. Benteng yang di Huta Iling ya, kalau nanti bisa dibenarkan kalau salah, di Simalungun, yang dibuat senjatanya berjejer dengan bambu, bisa disulut meletup semua. Itu kan dah senjata otomatis kalau sekarang. Itu kan teknologi. Tinggal ketika menyusun ini dieksplorasi lebih besar. Mana faktanya? Dari mana? Tadi Pak Abang kami sudah menyatakan ada naskah-naskah kuno itu. Terus lokasinya di mana? Diteliti lagi. Jadi lengkap bagi saya. Nggak sanksi saya. Cuman itu tadi persoalannya kok dianggap tidak hanya bersifat lokal. Jangan dikira rendahan pasukannya perang dari mulai raya turun sampai tebing tinggi, mundur lagi, cuman itu enggak loh. Pak Gurawan dikirimnya. Ya. Tadi Matapao, apalagi Liserdang, semua ikut situ. Nah, itulah yang kita paparkan. Gaungnya itu yang harus kita jelaskan. Ya, kalau Belanda mengakui dia ini jago, kok kita mau meremehkan? Itu gimana sih coba? Belanda aja angkat tangan sama dia. Sampai mati, 4 tahun udah mati, 1891 dia mati, 1896 baru bersidang pejabat Belanda ini, Presiden Asan, Penduduk Asan ke raya sana, kumpul, tadinya nggak berani, pada ikut semua, kan kepingin nengok kayak mana sih raya itu kok ngeri kali, pada ikut sidang di sana, untuk mengatasi persoalan raya, karena waktu itu setelah dia meninggal ribut juga, jadi persoalan. Jadi artinya Belanda sendiri mengakui perjuangan beliau ini, ahli strategi. Jadi kita jangan pula meremehkannya dengan tidak menghargai dia sebagai tokoh yang pantas diangkat jadi pahlawan nasional. Bang Wara tadi menyatakan coba diekspor dengan bahasa Melayu. Ada faktanya, dia belajar bahasa Melayu, pemerintahan di Kerajaan Padang Bedagai dengan Tengku Muhammad Nurdin. Itu ada, dia belajar itu. Kalau nggak mana mungkin jadi pemimpin dia. Ngatur strategi dari gunung sana bisa memantau langsung sampai ke pantai. Kalau nggak orang penting, bagaimana? Apa strategi tadi? Udah pos-pos berantai itu diaturnya. Itu kan kearifan. Nah, di mana lokasi-lokasi ini harus dilihat kembali, disurvei. Mudah-mudahan masih ada orang-orang yang diwawancarai, benda-bendanya dan lain-lain. Inilah yang harus kita kumpulkan kembali. Jadi usul yang kedua ini. Tapi sekali lagi tolong temuan-temuan baru ada ya, melengkapi usulan yang terdahulu. Kemudian jangan juga tergesa-gesa gitu kan, artinya matangkan betul. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ketika dalam pengusulan nanti TP2GT pun akan melakukan peninjauan ke lokasi, mewawancarai pelaku sejarah, ahli waris, pemerintah daerah dan sebagainya seperti itu. Jadi mudah-mudahan cita-cita kita semua bisa tercapai. Tuan Ronda Hayam Saragih bisa menjadi pahlawan nasional. Saya pikir itu kalau izin ya.